Tapi waktu itu awal gimana sih? Apa ada kata-kata les atau langsung masuk ke PNS? Tadi saya sampaikan tanggal 28 November 2019, saatnya adalah, Bu, ada nggak yang mau masuk CPNS? Saya rasa saya tidak usah menjelaskan lagi. Olivia semua. Iya, betul. Ada tanda tangan atau ada Oh, pasti ada, pasti lah. Kalau kwitansi MOU pasti ada. Katanya itu untuk les, bukan untuk penerimaan, apa benar? Ya, itu karangan bebasnya Oli. Ya, terserah dia mau bela diri. Ya, dongeng jahatnya Oli lah gitu ya. Tapi waktu itu awal gimana sih? Apa ada kata-kata les atau langsung masuk ke PNS? Tadi saya sampaikan tanggal 28 November 2019, saatnya adalah, Bu, ada nggak yang mau masuk CPNS? Saya rasa saya tidak usah menjelaskan lagi. Itu sudah jelas. CPNS, dia sudah membawa kurang lebih 4 tahun. Ibu, tapi satu murid dimintai 25 juta itu betul, Bu? Beda-beda, tergantung. Kalau yang dari keluarga saya ada yang 25, ada yang 30. Kalau yang dari kelompok lain nominalnya berbeda-beda, bervariasi sesuai dengan keinginan Oli. Dan Oli juga sebut muridnya hanya sekitar 50 sampai 80 orang. Yang Ibu bilang kan sampai 200 lebih, mungkin itu seperti apa, Bu? Ya, kita buktikan saja nanti karena kita semua punya bukti. Di MOU itu jelas tertera kwitansi tanda tangan Olivia. Kemudian di MOU tanda tangan Olivia. Kalau dia cuma tahu cuma 80 yang tadi Mas sampaikan, kenapa dia mengeluarkan SK sebanyak 225? Itu saja. Kan pengakuannya untuk les. Nah, apa dari 2019 sudah ada bimbel dan sebagainya yang dilakukan oleh Oli? Tidak ada bimbel. Ini Tidak karena sama sekali dengan lagi perlu saya tekankan, yang direkrut itu adalah jalur prestasi pengganti. Yang dimaksud pengganti itu bukan kayak tes kayak orang-orang yang dari awal, yang kayak regular tes ya, pakai cat dan sebagainya. Yang dimaksud pengganti itu menurut dia adalah menggantikan orang yang sudah meninggal karena COVID. Satu, ada yang karena terlibat mungkin ada narkoba dan sebagainya. Jadi kita orang yang sudah punya NIP kita gantiin itu. Jadi perjanjiannya langsung masuk atau ada nunggu dulu atau gimana? Ya, ada proses tentunya. Tentunya ada proses. Ada proses, nanti setelah berkas diserahkan, uang diserahkan ke BKN, ya, nanti di screening menurut dia seperti itu, kita tunggu akan ada informasi selanjutnya. Nah, informasi selanjutnya karena ini tertunda COVID, bahkan yang regular murni pun tertunda kan, akhirnya disamakan, baru kita ada mulai menerima SK kalau tidak salah di bulan November. Ya, di bulan November, saya sendiri, ponakan saya ini menerima SK. Pertama menerima undangan dulu, kemudian nota dinas dan terima SK. Karena SK-nya palsu itu tadi. Ya, kemarin sudah dibuktikan oleh pengacara Bu, kami. untuk Ibu Agustin sebenarnya total dari keluarga Ibu itu nominalnya berapa, Bu, kerugiannya, Bu? Ya, kayak semuanya kan 16 orang. Ya. Ada yang 25 itu 3 orang. Nah, sisanya 30. Totalnya, Bu, kalau di total berapa sampai berapa ratus gitu, Bu? Ya, kalau kita hitung dari 13 dikali 3. Ya, 9 ditambah 75. Ya, 1 M sekian lah ya. Enggak. Ratusan gitu, 100 lebih berarti ya, Bu ya? Ini kan katanya pihak Oli mau melaporkan Ibu, seperti apa tanggapannya? Saya sudah sampaikan kemarin juga, ya. Saya itu ya seperti air mengalir. Kita ikutin aja apa maunya, ya. Kita ikuti apa maunya dia. Yang penting kebenaran itu pasti akan terungkap. Ini barang bukti yang disiapkan, apalagi Bu, selain kemarin kan ada SK bodong dan sebagainya, ini hari ini apa? Ya, kita sudah bawa ya semua. Nah, ya nanti akan kita serahkan nanti kepada bagian penyidik yang akan menyerahkan. Setelah itu aja kita sampaikan. Ini panggilan pertama ya Bang ya? Iya, kedua dan ini terakhir untuk para korban. Karena setelah ini akan dipanggil terlapor, setelah itu naik untuk diperiksa gelar perkara. Pak Udi izin, kemarin kan disebut OI kan modusnya dia selalu mamer foto bareng pejabat ya, Pak ya. Dan sebenarnya ini kalau selain itu kan pihak suaminya juga diduga kan terlibat juga tuh. Nah, itu dari modus suaminya tuh sebenarnya apa sih, Pak? Begini ya, Bu Agustin, itu yang akan kami serahkan nanti ke penyidik ya. Ada foto-foto yang si Oli tunjukin ya ke Ibu ya. Ya, banyak. Siapa aja Bu pejabatnya Bu? Sebut aja Bu, kementeriannya aja, nggak usah namanya. Ya dia bilang dia masih keluarga dengan Pan RB. Bahwa sepupunya menikah dengan anaknya dari Pan RB.
Iya, dia dekat sekali juga dengan Menteri SDM. Pengakuan saja gitu ya. Iya, pengakuan. Bahkan ada fotonya sih sama saya. Tapi nggak tahu fotonya apa benar dia ngambil dari Google, wallahu alam bisawab. Oh, nggak foto berdua gitu. Oh enggak, dia cuma Bu saya lagi meeting dia foto nih dengan ini. Ya itu. Ya itu mungkin salah satu dia untuk meyakinkan saja sih. Ya. Lanjutnya apa bang? Ya ini ada Pak Sugiono ya, korban juga nih, yang bawa peporan Pak. Handphone lu turunin dikit. Oh iya. Ya, Pak, 4 orang keluarga. Maju dikit. Di mana aja? Boleh maju, Pak. Maju dikit. Maju pak. Di mana aja Pak? Maju. Ya ceritanya intinya mendapat iming-iming yang istilahnya semudah itu ya kami tergiur aja, tergiur dan akhirnya ya ketemu dengan OI menjanjikan akan mendapatkan istilahnya karyawan CPNS ya akhirnya kami ikut. Bapak berapa orang ini Bapak? 4 orang. 4 orang. Ya. Keluarga atau Keluarga. Anaknya ada nggak Pak? Keluar. Biaya yang Anak dikeluarkan juga ada. berapa? Biaya yang dikeluarkan berapa? Ya yang dikeluarkan itu kurang lebih 300-an lah. Itu semua total berarti ya pak? Ya. 4 itu anak Bapak atau saudara? Bukan saudara. Ada saudara. Anak 1 ya? Anak 1. Waktu itu dijanjiin masuk kemana katanya Pak? Ya, masuk PNS. PNS di mana Pak? Ya, ada yang di DKI, ada yang di daerah, ada yang di Bekasi. Jadi memang dijanjikan seperti itu. Waktu itu bisa ceritain Pak, ngumpulin uangnya gimana? Sampai Ngumpulin 30 uang. juta. Dari mana modalnya tuh, Ya, Bang bayar. modalnya ya sampai jual sawah, jual sapi. Ya, namanya orang daerah kan. Dan itu juga waktunya juga diburu-buru lagi, dikejar-kejar, nggak dikasih gimana? waktu. Yang Mintanya berapa agak hari lama biasanya? itu tidak gitu. Apanya? Mintanya berapa hari harus ada uang? Harus paling lama itu 2 hari 3 hari lah. Oh, 2 hari, 2 3 hari hari. 3 hari. Makanya ya kita sampai jatuh bangun menjual semuanya yang ada. Jadi Akhirnya panik gitu ya, Pak, terjadinya ya? seperti ini. Profesi apa Pak? Apa kerjaannya? Pekerjaan Pak Sugiono. karyawan swasta. Karyawan swasta. Barangkali bisa diceritakan sedikit bang, kenapa ketemu Oli di mana gitu sampai bisa agak bisa tawarin gitu ya? Ditawarin karena ya sudah lama mendengar di berita di media bahwa OI itu putrinya dari itu, makanya itu akhirnya ya kami percayalah gitu. Dan tidak mungkin juga ya, apalagi kita sudah tahu rumahnya ya, dari situ kan istilahnya membuat kami percaya gitu. Bapak dikenalkan siapa Pak dengan OI? Apanya? Dikenalkan siapa? Ya awalnya itu saya dapat berita dari Pak Karno. Pak Karno itu intinya cerita bahwa pernah memasukkan putrinya gitu. Akhirnya saya menanyakan langsung ke Bu Olivia itu. Akhirnya kami minta diantar sama Pak Karno itu. Gitu. Uangnya dikasih langsung ke Bu Oli. Iya, ada yang transfer, ada yang langsung. Pak berarti hanya memastikan diiming-imingi CPNS ya Pak, bukan les. Ya, bukan les. Ini iming-imingnya itu CPNS. Masuk Kalau langsung les ya? nggak mungkin keluar sertifikatnya itu SK dari BKN. Berarti masuk langsung tanpa tes gitu ya Pak ya? Ya, tanpa tes, jalur prestasi katanya seperti itu. Siap. Oke. Ya. Rumahnya dijadiin tempat bimbel itu bantah nggak Pak? Pokoknya itu kayak kantor rumah apa itu. Pernah nggak ada bimbel di situ? Nggak pernah. Kemang. Iya di rumah di Kemang itu. Pengetahuan saya tidak ada. Kalau saya sampaikan Mbak, CPNS pengganti ini tidak ada bimbel Mbak, maaf ya, dijelaskan. Jadi langsung Sekali lagi CPNS pengganti ini tidak ada bimbel karena mereka nggak perlu bimbel buat apa orang tanpa tes, logikanya aja. ada chat yang menyatakan itu, Bu? Ada bukti barang bukti Ada, yang chat menyatakan ada. itu. Kan udah jelas CPNS pengganti disampaikan Ada. pada saat dia menjelaskan kita ini adalah untuk CPNS menggantikan orang yang sudah meninggal. Ya. Udah jelas. Orang kita ganti dong ngapain? Juga kita bantah ya pernyataan Oli kemarin bahwa Raf itu nggak tahu menau ya. Bu Agusin punya foto ketika Bu Agusin dan teman-teman itu ke para korban itu berdialog berkumpul dengan Oli dan Raf. Jadi kalau Oli bilang Raf nggak tahu menau, ya itu mungkin caranya dia kali ya supaya nggak diceraikan oleh si Raf gitu. Ya, Rumahnya di kami Kemang pikir waktu gitu itu, di rumahnya Kemang sama Raf. Ya, Kemang Timur.
Ya. Kemang. Ada di Kemang, ada di Selatan ya. Ada di Bekasi itu yang waktu pada Oh, berkali-kali berarti tapi ketemu background orang background si Raffi ini sebenarnya apa sih Pak? Kan kabarnya kalau Owi ngakunya dia suaminya pejabat batubara. Itu background sebenarnya itu apa Pak sebenarnya Pak, dari suaminya Owi ini? Suaminya itu kan masih mahasiswa kan? suaminya itu pada saat dia kenal sama Oi mahasiswa politeknik tingkat akhir. Nah, jadi yang dimaksud direktur batubara itu adalah Olivia mengaku ke saya, Bu, saya sekarang sudah sukses. Saya ini direktur batubara di KJB Brau, Kalimantan. Nah, itu notabene isinya pejabat semua. Makanya saya punya link. Maksud saya hanya membantu supaya nanti suatu saat di sana ada proyek atau apapun, saya dapat tender lah ibaratnya gitu. Jadi saya tidak makan 1 rupiah pun duit teman-teman. Bahkan dia menyatakan sendiri yang meyakinkan CPNS pada saat datang ke rumah dia, teman-teman, nanti kalau kalian dapat gaji, saya ditraktir makan saja ya. Boleh kok di warteg juga nggak masalah. Itu. Ya, sekali lagi kami tegaskan ya selaku kuasa hukum bahwa posisinya Bu Agustin atau Pak Karnu atau Pak Sugiono itu pasif ya. Ya, bukan orang yang aktif gitu loh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Oli kemarin sebagai calon, nggak ada calon di sini. Calon dari Hong Kong kan gitu. Kita bilang ya. Jadi sekali lagi kami kasihan sekali sama kuasa hukumnya ya. Pada kuasa hukum aja si Oli berani ngibul gitu. Ya, makasih Bang ya. Oke, siap. Terima kasih. Masih, Pak.